Halo semuanya, selamat datang lagi di news minggu pertama Mei 2021 dan kita akan membawakan news ini dengan beberapa berita yang menarik. Walaupun bisa dibilang sebenarnya beberapa hari belakangan tuh berita cukup sepi ya, tapi kalian tahu saya korek sampai ada. Kalau nggak ada saya nggak bikin sendiri, emang ada aja saya koreknya. Saya punya source yang kalian tuh mungkin tidak akan menemukan gitu karena gue mainnya banyak website. So, ini untuk news minggu pertama. Seperti biasa jangan lupa untuk follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya, dan gue di Jori Leonardo O-nya 2. Dan kita mulai dari berita pertama. Ini adalah yang namanya WhatsApp warna pink. Jadi mungkin gue nggak tahu apakah ini sampai ke Indonesia, tapi seorang semacam apa ya, security research kayak analisis segala macamnya itu memberikan sebuah info kalau ada WhatsApp pink yang lagi rame di internet. Jadi dia itu datang dengan sebuah link yang berujung ke APK. Jadi karena emang dia itu link dan terlihat ada WhatsApp dan warna pink, orang mungkin mengira itu adalah sebuah link WhatsApp yang official. Jadi orang ketika download, maka data kalian tuh, either data kalian bisa diambil, atau ya minimal setahu gue tuh dari yang gue baca, itu semua handphone tuh nggak usable sama sekali. Jadi bener-bener berbahaya. Jadi kalau emang ada keluarga kalian yang mengirimkan kalian link dengan WhatsApp pink, jangan diklik pertama, dan pastikan mereka nggak klik karena itu akan membahayakan privasi mereka sendiri. Apalagi kan cewek-cewek kan gemes gitu ya kalau ngeliat warna pink, jadi hati-hati. Dan sama halnya dengan WhatsApp Mode, kalau kalian tuh suka ngebahas sesuatu kayak di WhatsApp Plus udah ada, di WhatsApp Mode udah ada dan segala macem ya, hati-hati. Itu aja sih. Hati-hati, data kalian bisa jadi jual. Tapi gue lupa tadi ada satu segmen yang kemarin diperkenalkan sama saya, itu sebuah tips di awal, dimana untuk tips minggu ini adalah tips yang sangat sering gue pakai sebenarnya. Dimana trik ini itu berhubungan dengan kalau kalian dengan scroll Twitter atau Instagram sampai bawah banget, itu kalian bisa ngeklik bagian atas dari layar handphone kalian. Untuk iPhone itu bisa diklik dan dia akan otomatis nge-scroll sampai atas, atau minimal tuh kayak sepertiga atas lah, jadi kayak page up tapi nggak home. Tapi kalau kalian masih awal langsung ke home. Jadi kebantu banget kalau gue tuh lagi scrolling dan gue udah pengen ke atas. Moving on, kita masuk ke YouTube Mobile Apps. Jadi ada sebuah update terbaru di mana untuk resolusi dari YouTube sendiri itu ini, kalau kemarin kan bisa kayak 1080, 720, 480, 360 dan 240. Sekarang itu dia ada 720, tapi ada versi yang kayak balance mode, ada di data saver mode dan segala macamnya. Jadi kalian tuh tetap nge-stream 720, cuman dibikin agak di-downgrade kualitasnya, tapi yang di-stream tetap 720, jadi somehow terlihat lebih burik, tapi untuk nge-save data dari kalian. Gue pribadi sebenarnya nggak suka mahal ini, maksud gue kalau mau 480 sekalian, karena kalau kalian 720, kalian tuh mau nge-set ke advance, kalian tuh mau nge-set ke resolusi, itu bakal masuk ke advance mode yang berarti extra step yang somehow buat gue secara UX itu nggak enak banget. YouTube sendiri juga kabarnya akan membuat sebuah comment timestamp. Jadi kalau kalian tahu kan selama ini kalau kita ngebahas sesuatu kan suka ada yang bikin timestamp nih 3407 gitu, terus kayak ngomongnya gue nggak setuju bang nge-statement ini segala macamnya. Nah kalau kalian ngikutin SoundCloud tuh kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau kalian denger lagu nih, apalagi remix Cina tuh banyak banget kan di SoundCloud, atau emang indie itu ada komen-komen di setiap detiknya yang memperlihatkan oh gue suka bagian ini segala macamnya. Kurang lebih YouTube kabarnya akan melakukan hal yang sama, tapi ini masih di tahap testing, jadi mungkin tidak akan kita lihat dalam waktu dekat. Moving on lagi, ada MIUI 13. Jadi MIUI 13 dikabarkan mencoba virtual RAM. Jadi ini seharusnya antara MIUI 12 atau mungkin update-nya nanti di MIUI 13. Dimana untuk virtual RAM ini sendiri bisa dibilang kalau ini kayak apa yang dibawakan oleh Vivo dengan Origin OS-nya, dan ini sama konsepnya dengan, gue lupa lagi namanya, adalah swap memory. Dimana kalian tuh bisa mengambil sedikit porsi dari ROM kalian atau storage kalian untuk dijadikan RAM. Kurang lebih harusnya konsepnya seperti ini. Kalau memang ada salah tolong dijelaskan di bagian bawah mungkin. Karena gue udah lama juga ngikutin yang namanya teknologi dari komputer itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk MIUI sendiri ini terlihat baru bisa nge-up 1 GB. Sedangkan untuk Vivo kemarin itu udah bisa sampai 3 GB. Jadi harusnya kalau kalian punya RAM 16 GB itu bisa dibikin sampai 19 GB. Kalau di Xiaomi itu bisa kayak jadi 17 GB. Kurang lebih seperti itu. Moving on lagi dari Huawei, ini terlihat live photos dari Huawei P50 Pro dengan sesuai render ya, di mana ada dua lingkaran segede gaban yang kayak pil di sana, di mana di situ terlihat ada dua lensa juga dan sebuah flash. Nah, menariknya adalah ini kabarnya akan menjadi smartphone pertama yang membawa 1 inch. Jadi sensornya itu segede 1 inch. Kemarin terakhir Samsung seingat gue itu 1/12 inch ya. Jadi ini bakal gede banget, makanya akan menarik melihat hasil dari foto ini. Walaupun kita tidak tahu Huawei ini akan kapan ngerilis smartphone-nya, karena emang agak tidak jelas. Pertama shortage chip, dan diperparah dengan urusan mereka dengan Amerika yang nggak bisa ngambil komponen sama sekali. Ngomongin Huawei juga, kabarnya untuk semua smartphone Huawei ke depannya itu semua bakal pre-install Harmony OS atau Hongmeng OS. Jadi ini akan menggunakan Harmony OS sendiri, dan menariknya
seorang pengguna di Weibo itu memperlihatkan kalau ini kan untuk handphone sebelumnya itu udah bisa update kan. Jadi kalian tuh bisa install Harmony OS dan masih bisa menjaga Google Service. Jadi dia masih bisa jalanin Play Store. Jadi kan bisa lihat dari screenshot fotonya aja. Lalu dari Honor sendiri, kabarnya emang kurang kompatibel dengan Harmony OS, jadi dia akan tetap pakai Magic OS atau Magic UI 5, dan itu akan based dengan Android 11. Nah, ngomongin dari Honor sendiri, ini kabarnya dia akan hadir dengan Snapdragon 888 Plus, atau mungkin namanya Pro, di Q3 2021 mendatang. Jadi kita akan lihat si Honor ini sepertinya akan serius dan optimis dengan urusan smartphone-nya dan akan melawan kakaknya sendiri yaitu Huawei yang mungkin masih stuck dengan Kirin-nya. Kita akan lihat Honor yang harusnya menjadi segmen yang mid ke bawah, kesal gue nggak ada yang high class banget kan, karena itu dulu ada Huawei, tapi setelah mereka berpisah, sesuai dengan janjinya, mereka akan mencoba mengejar semuanya termasuk Huawei kakaknya sendiri. Lanjut kita masuk ke Samsung, yang pertama adalah Galaxy S21 FE, atau Fan Edition yang spotted di Samsung Mexico, ya. Dimana untuk yang Galaxy S21 ini terlihatnya sepertinya semacam typo, tapi mungkin jadi sebuah leak juga, karena itu terlihat di tulisan Galaxy S21 Ultra. Jadi ketika kita cek sekarang itu udah nggak ada, udah balik ke Ultra, tapi tentu aja sebuah jejak digital itu tidak akan pernah hilang, jadi akan ada screenshot dan segala macamnya, termasuk foto kalian pap segala macam ke cewek atau cowok, itu bisa aja terkuak suatu saat nanti. Jadi jangan pernah pap apapun alasannya. Kalau mau pap, tulis nama cowok yang minta, tulis mukanya, tulis keluarganya, tulis alamatnya, tulis tanggal lahirnya, jadi nggak akan salah sama nomor HP-nya. Jadi ketika masuk ke burung biru ya orang tetap tahu siapa ceweknya dan siapa tersangkanya. Jadi itu orang diserang juga. Nah, moving on untuk S21 FE sendiri, ini menarik karena kan Fan Edition dari S20 juga salah satu yang sangat rame karena downgrade tidak terlalu banyak, lebih ke material, dan ini kabarnya untuk S21 FE dia bakal menggunakan Snapdragon 870 dengan layar 6,5 inci Full HD Plus 120Hz dan kamera tuh bakal 12+12+8 dengan selfie kamera di 32 dan baterai 4500 miles per hour. Apa sih? Gue lupa mulu. mAh. Gue lupa, ntar gue coba cari tahu deh, atau mungkin ada teksnya. Dimana ini tentu aja datang dengan fast charging. Masih ngomongin Samsung, kita akan ngelihat masalah Samsung Galaxy S20 series. Kayak ini lebih ke Ultra, dimana bagian kamera, bagian kacanya itu retak. Jadi ada beberapa orang yang bergabung kayak menggugat si Samsung tuh hal ini karena rasa-rasanya sudah melanggar semacam etik customer yang harusnya ini tuh nggak terjadi karena dianggap kaca kamera itu low class dan something. Dan Samsung menyatakan kalau emang dari yang gue baca ya, dari artikel yang gue baca, Samsung menyatakan kalau ini memang bukan kesalahan dari pengguna dan emang dari mereka sendiri, tapi Samsung menolak untuk memberikan kompensasi. Jadi orang-orang itu tetap membayar 400 USD atau sekitar 6 juta rupiah untuk memperbaiki hal itu dan sayang sekali kembali pecah. Jadi sepertinya ada sesuatu kesalahan dari sisi design flow dari si S20 sendiri. Lalu kita masuk ke iOS. Yang pertama adalah update iOS 14.5. Jadi sebenarnya banyak yang udah gue bahas dari kemarin-kemarin, cuman sekali lagi gue ingetin untuk iOS 14.5, 14.5 ini kalian udah bisa ngebuka Face ID dengan Apple Watch. Jadi kalau kalian pakai masker pun sama Apple Watch yang menggunakan itu bisa buka Face ID. Sebuah solusi yang bisa dibilang sangat brilian dari Apple karena mengharuskan orang-orang yang udah menggunakan iPhone ini untuk kembali terjebak di ekosistem Apple Watch dia, terjebak dalam ekosistem semua hal IoT dia. Cuma baik lagi gue pengen diskusi aja sebenarnya ngebawain berita ini sama kalian. Menurut kalian tuh fair nggak sih? Maksud gue, kalian lebih rela extra step untuk ngebuka itu atau kalian lebih rela ngeluarin duit biar nggak ribet untuk ngebuka masker kalian untuk nge-unlock smartphone kalian. Masih ngomongin Apple, yang pertama adalah Clips. Itu ada sebuah fitur baru namanya AR Space dan hanya untuk orang yang udah punya LiDAR sensor. Jadi untuk iPhone 12 Pro dan juga iPad Pro 2020, jadi untuk kayak gue yang 10R tentu aja nggak bisa ngerasain. Tapi setidaknya kan bisa tahu apa yang hadir dari AR Space ini karena itu kan bisa ngeliat konfeti, terus kayak ada ruangan kalian tuh akan di-scan, terus nanti akan ada prism lampu-lampu, terus ada love dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang ini salah satu hal yang menarik, tapi apakah cukup menarik untuk kalian mengeluarkan uang lebih untuk punya LiDAR sensor itu dibandingkan iPhone 11 Pro? Kalau kalian megangnya iPhone 11 Pro. Kalau kalian megang iPhone 6 ya ke 12 Pro tentu aja worth it dari urusan performa, baterai, dan segala macamnya. Lalu kita masuk ke iPad. Ini salah satu berita yang cukup menyedihkan. Setahu gue ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Jadi untuk iPad sendiri emang kabar-kabarnya untuk yang terbaru, ya M1 yang sangat hype itu dengan chipset yang super duper kenceng itu. Ini bakal di-delay sampai bulan Juli atau Juni-Juli mendatang. Itu untuk base modelnya. Jadi
Gue rasa di tanggal 30 kemarin saat pre-order dibuka semua orang akan rebutan dengan iPad itu ya kan. Maksud gue Indonesia juga nggak ngaruh sih. Maksud gue kita nggak punya Apple Store di sini resmi gitu. Itu batuk beneran. Dan untuk delay ini dikarenakan harusnya dari masalah shortage chip karena ini udah terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Apple. Dan untuk yang iPad Pro yang 12,9 ini kabar dari source-nya John Prosser menyatakan ini fucked up. Jadi benar-benar kekurangan bahan. Jadi mungkin saja worst case-nya, kalau kalian nggak dapat di batch pertama untuk iPad Pro M1 ini, itu bisa Desember baru dapat lagi. Jadi, gue nggak tahu apakah kalian udah ada yang pre-order di sini. Gue tahu mungkin beberapa tech reviewer Indonesia harusnya udah pre-order karena udah mereka banyak ya kan. Cuma baik-baik lagi, gue nggak tahu juga apakah ini akan berpengaruh sama Indonesia. Karena setahu gue Indonesia pasti ngambil internasional untuk dimasukin dan dijual. Dan tentu aja kalau kita ngomongin harga, dengan demand yang setinggi itu, gue tahu banyak banget yang excited banget sama hal ini. Harusnya ini akan meninggikan harga dari si iPad Pro M1 sendiri. Nah, moving on, kita masuk ke iPad 12,9 inch. Ini masalah Magic Keyboard yang minggu lalu gue bawain. Dimana untuk Magic Keyboard sendiri kan dinyatakan tidak bisa fit ya. Jadi karena tebalnya nambah 0,5 mm, jadi nggak bisa fit sama Magic Keyboard yang lama. Yang berarti kalian harus beli Magic Keyboard yang baru. Yang berarti apa maksud Apple nyuruh kita beli keyboard baru? Kabarnya kan dia bilang mau menjaga ekosistem, menghilangkan charger agar tidak ada sampah-sampah lagi di dunia ini. Tapi kenapa ini berbanding terbalik? Tapi Apple akhirnya memberikan konfirmasi untuk hal ini dari support Apple gitu kan. Dia bilang, ini bisa. Dia bukan bilang bisa. Dia bilang, possibly bisa digunakan untuk Magic Keyboard untuk yang lama, untuk ke iPad yang baru. Maksud gue gini, mohon maaf nih bang, kan yang punya barang lo nih, ya kan? Yang punya brand Apple lu. Ngapa lu bisa nggak make sure kalau itu tuh bisa atau nggak? Bahkan dia bilang screen protector tuh bakal ngaruh. Maksud gue emang akan setebal apa sebuah screen protector? Jadi aneh aja ketika dia mengeluarkan statement yang mengatakan ada kemungkinan bisa atau kemungkinan nggak bisa. Menurut gue itu aneh. Tapi kita lihat aja nanti dari reviewnya karena kan kita tahu juga tadi gue baru siap bilang kalau barang-barangnya itu agak susah untuk didapatkan sepertinya. Lalu selanjutnya iPhone 13 M1, ini berita dari Screen Rant ya, jadi sebenarnya agak aneh di mana dia berspekulasi saudara kalau apakah mungkin iPhone 13 nanti akan rilis dengan M1, karena kita nggak tahu juga iPad Pro itu rilis dengan M1, nggak ada leaks yang menyatakan hal itu setahu gue, seingat gue sejauh gue ngikutin leaks dari Apple dan segala macam smartphone ya, nggak ada berita yang menyatakan iPad Pro itu bakal dengan M1, jadi iPhone dengan M1, gue nggak tahu ya. Buat gue sih nggak mungkin banget, jadi gue nggak tahu kenapa berita atau spekulasi bisa ada untuk traffic aja mungkin dan segala macamnya dan hal yang dilakukan dengan sama gue sekarang karena gue clickbait kalian dengan hal ini. Tapi moving on ngomongin ini, maksud gue iPad OS aja itu dengan M1 aja itu gue belum tahu ya. Tapi spekulasi gue adalah aplikasinya itu kan nggak sebanyak macOS, nggak seperlu itu lah buat gue. Mungkin secara future proof oke, karena akan digunakan ke depannya aplikasi game apapun masuk itu masih bisa dibantai gitu. Cuman iPad OS aja M1 masih buat gue bottleneck. iPhone buat apa punya M1? Maksud gue mau sekencang apa? Lu mau main game apaan di HP gitu? Genshin Impact pakai iPad Pro 2020 aja udah bisa nyaman gitu. Terus iPhone berapa? Terus kita belum ngomongin lagi masalah form factor dari iPhone sendiri yang bisa dibilang cukup kecil ya, apalagi yang mini gitu. Itu kan berarti mau taruh di mana pendinginnya? Mohon maaf. Kalian bisa ngeliat yang di iMac yang terbaru yang warna-warni itu aja. Ya emang kecil, tapi kan masih segini gitu. Jadi kalau kita gini, iPhone-nya segini dong. Belakangnya cuma buat pendinginnya. Ya kita nggak tahu, tapi menurut gue ini nggak akan terjadi, akan tetap stay A15. Jadi cukup aneh aja sih. Moving on, untuk M2, ini kabarnya ada di bulan Juli. Jadi kabarnya ini untuk MacBook Pro selanjutnya akan di-announce di WWDC. Gue nggak tahu, gue rasa ini ada mismatch information antar media atau antar source yang gue rasa ini lebih ke M1X. Jadi bukan M2 tapi lebih ke versi upgrade sedikit dari M1 kayak 888 ke 88 Plus. Dan untuk M2 sendiri gue rasa tahun depan. Dan dari leaknya dari Jacqueline McWorth, gue lupa lagi namanya, dia juga menyatakan kalau itu tuh nggak akan ada di Juli mendatang tapi adanya baru di tahun depan. Oke, masuk ke berita terakhir. Ini adalah konsep dari iPhone SE yang cukup ramai ya di berita The Lazy Gadgets ya. Karena saatnya clickbait juga ya. Menyatakan kalau desainnya itu copy paste sama Xiaomi. Karena dari pansolnya ya saya. Dari pansolnya ada juga desain kameranya. Jadi sebenarnya adalah konsep yang dibikin oleh Apple Lab. Jadi konsepnya based on leaks. Ini bukan hasil pastinya, tapi kan emang menyatakan iPhone SE itu akan punya punch hole. Dan Touch ID sepertinya akan either under display atau mungkin button side kayak iPad Air. Jadi
looks good menurut gue. Tapi kalau mungkin ada yang nanya di antara kalian gitu ya, kenapa nggak ada, kenapa selama ini Apple tuh harus bikin Notes? Itu karena ada Face ID. Jadi kan kalian tahu, sensory Face ID itu banyak buat. Jadi maksud gue sensory Notes itu ada banyak, bukan cuman satu kamera doang dan juga dua speaker. Makanya itu dibikin agak tebel. Bukan karena mereka nggak mau ngilangin Notes, emang belum bisa aja gue rasa. So I guess that's it untuk berita minggu ini. Berita favorit gue nggak usah jelasin lagi ya. Udah pasti berita tentang iPhone dengan M1 itu maksud gue aneh banget sih. Maksud gue itu nggak akan terjadi. Tapi berita tentang iPad Pro juga menarik sih. Maksud gue di titik galau antara iPad Pro dan MacBook Air. Jadi sebenarnya saya akan ambil MacBook Air aja. Maksud gue iPad Pro untuk menunggu sampai Desember, I think that's too long for me. Komen. Yang pertama itu ada dari Pranji Official. Bang, lu udah klik setuju notif dari WhatsApp yang katanya berlaku tanggal 15 Mei. Sudah ya, jadi memang sudah saya klik karena saya tidak baca ya. Jadi gue buka WhatsApp, gue nggak lihat, gue scroll aja, gue agree. Jadi ketika berita itu meledak, saya baru tahu saya salah. Jadi udah kepalang, makanya gue nggak pakai Telegram. Rico Swandi, kalau HP Samsung lama bisa jadi IoT mantap juga. Misalnya punya G2 Prime yang fungsi sekarang buat ganjal pintu. Orang kaya. Dan berdebu dan bisa jadi CCTV mantau orang keluar masuk kan lumayan. Semoga aja masuk sini. Gue rasa ini bisa diakalin sih. Maksud gue ini kan ada di UK, US, dan Korea. Ya coba cari APK yang daerah sana. Harusnya masih bisa dilakukan untuk smarting ya. Terakhir, Alan Bisnet. Tahun depan chip M1 apa jadi M2? Itu udah gue jawab di video jadi nggak usah gue bahas lagi. So guys, that's it untuk berita minggu ini. Nextnya harusnya ada jam tangan Apple Watch KW ya. Terus ada mouse yang tadi gue post di community post. Dan blind test sih. Gue pengen bikin blind test sama nanya-nanya lagi sih. Jadi kita lihat aja minggu ini bakal gimana. Kalau kalian dengar ketawa, emang di bawah lagi barbar, lagi curhat-curhat Sabtu malam kita. Nggak tahu sih itu, emang ada kita curhat malam minggu. Yang biasanya terjadi di meja bawah, yang kita biasa habis makan dan tiba-tiba ngobrol panjang tuh. Ngobrol satu topik, lama-lama aja 5 jam bisa dibawa, nggak pulang-pulang. Oke, that's it untuk berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, follow kita di @thelazygadgets. Untuk berita lebih update setiap harinya, gue di Jori Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye bye guys. I'm a mafia.